Halo, kemarin saya lihat Bu Menteri Sosial Risma hari ini itu dicecar sama DPR. Ada kata-kata yang saya ingat dan saya dengar agak lucu itu. Itu katanya bansos. Itu menghabiskan 500 triliun. Tapi ternyata Kemensos yang dikelola oleh Menteri Sosial Bu Risma itu hanya menggunakan 78 triliun. Lah sisanya ditanya, oh sisanya jangan tanya saya, itu jawabnya Menteri Sosial. Ini ada gelan, tapi nggak usah dibahas lah. Ini saya mau bahas masalah penetapan KPU tentang Pilpres dan Pemilu Legislatif. Nah tadi malam, kan pembacaan penetapan KPU tentang keputusan siapa pemenang Pilpres dan berapa perolehan suaranya, itu juga berapa perolehan hasil Pemilu Legislatif. Seperti yang sudah diperkirakan tuh, dalam berbagai hasil quick count, prediksinya nggak meleset jauh. Tapi Om Gawan sengaja mengamati ya, mengeker-keker gitu. Apa-apa saja yang janggal, yang kelihatannya lucu, yang nggak biasanya lah kalau kita lihat. Ya, nek dipikir-pikir kok di luar nulur, nulur, di luar nalar maksud saya itu. Ya, saya nggak ngomong salah, karep saya itu nalar. Nah, sebelum tak jelaskan beberapa poin yang berhasil saya amati, tolong itu para haters ngompol itu minggir dulu lah. Beneran nih, tak bilangin baik-baik timbang malah anyel saya itu. Malah loro hati. Monggo, lab saja. Ini loh ngompors. Ini saya khusus ngompor saja. Kalau yang itu, kalau membuat narasi balasan komen, ora nek sing apik kok. Sini mau misuh-misuh. Ora mutu itu haters saya ngompol itu. Mbok ya memberi pendapat itu yang bantahan, bukan pisuan itu. Soal mau dicaci maki, mau diecece, mau dinanya percuma itu untuk Om Begawan. Emangnya kalau digituin Om Begawan juga bleret. Ngewel, dedek, mutung. Wah, seorang ngaruh blas itu. Wes langsung wae ya. Ada beberapa catatan yang tak amati. Unik ini. Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo selaku ketua. Oh, bukan Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo nih. Ini Hasim ketua KPU maksud saya itu. Waktu pas membaca keputusan, kalau nggak salah hasil pemilu legislatif loh, itu dia waktu membacakan tuh suaranya terbata-bata. Wah, ini ada apa ini? Menahan tangis ini. Cah lanang nangis. Ketua KPU bener. Ini kok ini. Om Begawan paham ini. Ini tugas besar dan berat loh. Kalau ada tangisan sedih ini ada sesuatu yang janggal ini. Jika nangisnya itu pada saat penutup, pas terakhir atau ucapan terima kasih atau saat doa, itu bisa dimengerti. Ini membaca keputusan tentang perolehan suara partai politik kok. Di mana tentu komisioner KPU harus independen. Nah, kok menahan tangis? Ini sesuatu yang nggak masuk akal ini. Menangis ketika membacakan mesti ada sesuatu. Nah, menangis setelah selesai itu bahagia bisa. Lah apakah secara psikologis Pak Hasim ini tertekan, terintimidasi gitu loh. Ada rasa takut, jiwanya menanggung beban berat. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi itu. Oh, iya ini mesti. Dan kemarin siang lagi-lagi ketua KPU beserta 2 anggota KPU lain. Ini meneh nih, lagi-lagi meneh nih. Itu dijatuhi sanksi oleh DKPP loh. Akibat kasus tidak menjalankan putusan PT UN. Itu perkara nama Pak Irman Gusman itu loh, tidak masuk dalam daftar DPD. Lah saking banyaknya kasus. Ini total ya. Terus berapa itu Pak Hasim kena sanksi nih. Tapi ya di luar biasanya itu. Beliau itu kan kayak superhero. Ya sudah 11-12 sama Superman. Sakti banget itu. Lah apa bentuk kesaktiannya? Ya itu tadi, meskipun banyak berkali-kali dapat sanksi, tidak pernah dicopot dari jabatan ketua KPU. Wah ini kan aneh itu. Nah lantas kejanggalan lain ini.
Ya Begawan teropong amati loh. Dikira Begawan nyinyir. Itu supaya masyarakat ngerti kok, supaya paham. Lah pas lagi membaca terbata-bata tadi, Pak Hasyim ini, tiba-tiba dihentikan itu. Mungkin pas nangis, anak saya kok nangis ngapain? Katanya ada hal yang perlu direvisi. Wow, ternyata ada yang salah. Dan keputusan yang sedang dibacanya itu ada yang keliru, harus ada direvisi. Dan revisi itu membutuhkan waktu. Akhirnya sidang ditunda, diskores. Ya mungkin jam 9:40-an lah itu Begawan ya pas ora nonton jam. Ya kira-kira wis sudah mulai tarawih itu sudah pada selesai pulang. Nah, ini rapat grup hobi healing, hobi mancing. Kok nganggo keliru-keliruan bareng ini rapat penting urusan negara nganggo keliru. Ini sing bodoh sapa ya lho. Nah, kasih tahu dong sama Pak Hasyim, ketua KPU itu. Yang keliru apaan? Itu harus dijelaskan tuh. Tapi bukan keliru nyatet suara PSI 4% kan. Atau keliru P3 tetap lolos ke Senayan, Mak. Jangan loh, ini bahaya loh. Yang benar yang mana ini? Harus disampaikan kepada masyarakat. Yang katanya butuh koreksi. Lah hingga acara berakhir, nganti rampung. Itu renek sing istimewa. Orang sing pantas kita berikan acungan jempol. Semua drujur biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, sementara mahasiswa yang demo di luar gedung KPU di berbagai stasiun TV tidak mendapatkan porsi pemberitaan. Kita ya ora ditayangkan. Ben dikira Indonesia itu ayam tentrem. Wah, adalah masyarakatnya banyak yang protes, termasuk mahasiswa. Hampir semua perguruan tinggi protes. Nah, bukan hanya itu. Di media online ya sama saja. Bedanya dengan 2014 dan 2019. Yang demo di luar itu enggak anarkis. Sekarang ini orang kaya biyen enggak pakai bom molotov atau bakar-bakaran sehingga mengundang massa agak banyak. Enggak. Mengapa begitu? Ya pendukung yang tidak menang itu realistis mereka. Mereka pilih melanjutkan hidup, fokus kembali kerja. Tapi ya sembari mengawasi janji-janji pemenang pemilu itu. Nah, lantas genti yang Begawan amati ini. Itu di sekitar rumah Pak Prabowo. Nah, saya ya lihatnya dari berita juga. Di Kartanegara sana. Di sana sudah banyak itu media menunggu. Tapi aku ngamatinnya ya lewat TV loh. Jangan dikira saya mubah-mubah di Jakarta. Ngopo tekan ngono barang. Warai kesel. Ya, pengen ngerti. Ada yang aneh nggak di situ? Di titik situ di Kartanegara ada yang aneh. Nah, Pak Prabowo itu tampil beserta jajaran parpol pendukungnya loh. Termasuk ngucapin terima kasih kepada Pak Jokowi. Nah, ngompol yang nonton pemberitaan kemarin malam kan bilang nih, loh Begawan, piye to ki jarene Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu ada perselisihan. Nah, itu buktinya Pak Prabowo ngucapin terima kasih pada Pak Jokowi. Lah nek ucapan terima kasih itu kan standar saja toh, Bung. Pak Bos. Bukan hal yang istimewa itu. Ini juga bukan karena kebencianku kepada mereka. Loh enggak, saya enggak benci sama Pak Jokowi, enggak benci sama Pak Prabowo. Saya yang kritik aja kok. Hanya memberikan pendapat. Memberikan sesuatu, moga-moga didengar. Untuk memperingatkan mereka-mereka itu loh. Ini murni analisa dari berbagai peristiwa yang muncul semalam. Nah, yang kumpul di rumahnya Pak Prabowo, ini Begawan dongeng loh. Semoga banyak yang mendengarkan dan percaya. Semua ketua umum dan sekjen partai pendukung yang punya kursi di parlemen itu pada rawuh itu datang. Bukan rawuh. Yang tidak di parlemen itu hanya PBB dan Prima itu, Pak Yusril Issa Mahendra sama Pak Agus Jabu. Itu ada juga di situ. Pak Yusril itu malah tasnya diselimpang kayak gini. Wah, pakar hukum nggak tas diselimpang gila. Ini pidato perdana usai Pak Prabowo ditetapkan sebagai pemenang Pilpres sama KPU itu. Nah, ngerti? Kira-kira kejanggalannya di mana itu? Ini Begawan mengamati loh. Nah, ini yang saya janggal sekali, tak golek-golek itu. Wah, ini kok kata enak sing ora komplit tadi. Ya apa coba? Itu loh, wakilnya itu rakyat itu. Wakilnya presiden itu rakyat itu. Nah, Gibran itu kemana itu?
Terus mana itu ketua umum PSI itu? Mas Kaisang Pangarep itu loh. Mengapa keduanya nggak datang? Loh ini aneh loh, janggal loh. Wah ini hal penting loh. Oh, ketika diumumkan harusnya datang kompak. Lah pidato semalam itu tuh nggak penting. Dan Begawan percaya bila tidak ada kerenggangan. Ini kurang adu-adu. Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dijamin keduanya ada di sana. Oh ya kumpul di sana. Mereka kan satu kelompok gitu loh. Satu pemenang, ketua presiden sama wakilnya presiden itu. Mondase tok awak karo sikile renek. Ini bukan perkara Mas Wali fokus kerja di Solo enggak atau menyelesaikan tugas. Nah, wartawan di Solo kan sudah nanya tuh. Ada agenda ke Jakarta enggak untuk menunggu keputusan KPU? Nah, Gibran tuh jawab mau fokus nyelesaikan tugas di Solo. Wah, kaya kita ora ngerti bahaya. Mbok kira Begawan ini enggak tahu. Nah, selama kampanye dulu aja, jangankan Mas Wali, ajudan dan beberapa lingkaran dalam dia. Ini bolak-balik Solo Jakarta atau Solo ke tempat di mana mereka kampanye. Itu pakai private jet loh. Kadang-kadang sewa pesawat kok. Wah iya saya lihat di medsos itu, wah pesawat di sini mau 5 truk. Dengan timnya kemaki-kemaki. Ini bukan Begawan saja yang tahu. Lah mereka pada unggah di status kok. Foto dan status nyebar kemana-mana. Ini satu pesawat diisinya 5-8 orang. Ya nggak salah sih dengan itu, dia punya duit kok. Tapi Begawan itu merasa aneh. Ya mengapa tadi malam cawapresnya terpilih tidak menemani capres terpilih? Ini sesuatu yang harus dipertanyakan. Ini serta ketua umum PSI tidak ikut hadir di Kertanegara. Nah, yakin tidak? Yakin nggak kalau sedang ada masalah? Yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi baik-baik saja? Lah bila masih pada nganggap Begawan nyinyir atau kecewa sakit hati Pak Ganjar kalah, saya tak guyu ae. Ora tak gagas. Yang menyampaikan kayak gituan ya ora tahu sinau, tidak pernah belajar. Hambatan, tantangan, bahkan ujian dan cobaan mestinya bikin kita itu makin kuat. Makin semangat. Nah, inilah kesempatan Begawan dan para kompolres mengamati benar-benar bagaimana Pak Prabowo sama Gibran bekerja nanti. Masa iya waktu dia mati bilang jogetin aja. Dikritik bilangnya jogetin aja, remuk negara ini. Apalagi katanya bulet kaya welet lunyune ora umum. Nah, tidak hadirnya Gibran dan Kaisang tadi malam itu jelas-jelas menandakan sesuatu. Ini bukan sekedar perkara remeh apalagi receh loh. Ini konsekuensinya bakal besar dan berat. Termasuk mengancam kelangsungan program-program Pak Jokowi. Nah, para haters, ojo salah ke aku. Seandainya tiba-tiba ada program Pak Jokowi mandek loh. Atau berhenti. Jangan penak wae omongnya. Wah, gara-gara Begawan ngompol ya Pak Prabowo jadi saya nesu karo Pak Jokowi. Jangan menyalahkan saya loh ya. Pak Begawan kayak senengane ngompor-ngompori provokasi. Jadi ya dituruti sama Prabowo. Wah, jangan gitulah. Ini beliau itu wis lansia loh, usianya sudah 72 tahun loh. Ya nanti jam 7, jam 8 pasti sudah lelah, ngantuk. Ya kalau ada kegiatan terpaksa ya mesti kayak tidur malam kan. Isya pasti tidur duluan, unjuk jam 10 digugah mergo ditunggu partai pendukung. Ini lansia itu seperti itu. Oh ngono masa sempat nonton ngompol. Ora mungkin. Aku malah ngompol dhewe kalau menyimak ngompol dari Begawan. Nah monggo para pendukung Pak Prabowo yang membaca atau menikmati ngompol channelnya Begawan. Siap-siap. Alasan tentang renggangnya hubungan Pak Jokowi sama Prabowo. Jangan asal jawab loh ya. Rakyat wis cerdas. Jawabnya pakai bantahan. Jangan miso-miso, jangan nesu-nesu, jangan bulat-bulat, mobal-mobal. Orang tak rungokke kalau seperti itu. Tapi kalau Anda cerdas, jawab dengan bantahan yang cerdas juga. Gitu ya. Ini pendapat Begawan. Tetap di Ngompol. Salam Begawan. Dadah.